Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin. Saya bagian dari Handoyo Budi Orsid Malang. Jadi perusahaan yang berkembang pembudidayaan anggrek, mulai dari benih dari biji hingga sampai aklimatisasi, dan juga di perawatan pembesaran juga. HBO itu sendiri ya. HBO sendiri berdiri tahun 2000. Jadi kita sudah berdiri 25 tahun. Nah, jadi tujuannya ya, visi misi HBO sendiri itu sebenarnya pertama untuk melestarikan anggrek, dan juga untuk melakukan pengembangan, dan juga sebagai wadah bagi para pelajar untuk belajar tentang budidaya anggrek, khususnya di kultur. Jadi untuk varietas yang kita budidayakan ya, dari genus yang kita budidayakan, pertama ada anggrek Phalaenopsis, anggrek Dendrobium, anggrek Vanda, anggrek Cattleya, ada juga anggrek Paraphalaenopsis, Rhynchostylis, dan Grammatophyllum. Itu yang sering kita budidayakan. Berbiji buahnya ya berarti ya. Untuk buah kita melakukan polinasi sendiri sih, jadi kita produksi sendiri bijinya. Jadi kita yang menentukan bunga yang akan dipolinasi untuk menghasilkan biji. Jadi kita tidak pernah beli ke orang, karena biasanya kalau beli ke orang tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan permintaan pasar. Jadi mulai dari biji sampai aklimatisasi kita produksi sendiri. Sterilisasi biji, karena kita menggunakan Enkas, jadi untuk sterilnya itu kita pakai sistem yang ya simple sih sebenarnya. Jadi pertama setelah kita panen, jadi buahnya itu setelah umur 4 bulan kita panen. Nah, setelah itu disemprot alkohol 96%. Nah, setelah itu kita masukkan lab, kita masukkan Enkas. Nah, baru setelah itu kita mulai proses kultur. Entah itu di lab alkohol dilakukan pembakaran, terus selanjutnya ada treatment dengan kaporit untuk mensterilkan alat dan bahannya. Nah, setelah itu udah dilakukan penebaran. Kalau untuk penyemaian biji kita tetap pakai sebenarnya ada beberapa media yang pernah kita coba. Yang pertama itu ada PDA. Terus yang umum kita gunakan itu di media VW. VW itu Vaccine and Wen. Jadi memang VW itu media yang dikhususkan untuk anggrek. Nah, jadi kita pakai VW modifikasi. Jadi modifikasinya itu ada pemberian bahan organik seperti air kelapa dan air rebusan toge. Itu biasanya. Kalau komponen media itu ya sebenarnya macam-macam ya, tergantung dari media dasar yang digunakan. Kalau untuk VW, tapi umumnya media kultur itu pasti ada komposisinya ya, ada unsur hara makro mikro, jadi unsur N, P, K, terus Fe. Oke. Nah, seperti itu. Ya, untuk pembuatannya sebenarnya lebih agak ribet di bagian kultur itu, di pembuatan media ya, karena kita harus ngeracik bahan-bahan tersebut dari awal. Nah, setelah itu kita membuat larutan stok namanya. Nah, baru setelah itu kita proses di kompor. Jadi kita panaskan, dicampur bahan-bahan unsur hara makro mikronya dicampur, terus nanti ditambahkan dengan air kelapa, air toge, terus jus pisang, seperti itu. Nah, selanjutnya dikasih pemadat kayak agar-agar. Nah, baru nanti dituangkan per botol. Itu biasanya kita pakai kurang lebih 10 mili. Per botolnya itu 10 mili. Nah, baru setelah itu kita sterilisasi di autoclave. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setelah kita panen buahnya, nah, kita sterilkan menggunakan alkohol 96%. Baru setelah itu kita masukkan Enkas. Nah, kita diamkan kurang lebih 30 menit. Baru setelah itu kita proses dengan membuka kulit buahnya.
Nah, setelah itu diambil bijinya menggunakan pinset. Nah, itu yang kita pakai itu di media tebar. Jadi kita dalam pembuatan media itu kita ada 3 jenis namanya ya. Ada 3 jenis. Yang pertama ada media tebar untuk tabur biji, media subkultur itu untuk penjarangan, dan media akhir itu untuk perakaran. Tuh. Jadi untuk proses penaburan biji itu sendiri kita pakai media tebar. Jadi yang kita ambil itu bijinya, kita tebar di media tersebut. Kalau kepadatan waktu tebar diusahakan sebenarnya kita tidak terlalu padat ya, karena bentuknya masih biji. Nanti setelah umur berapa bulan dia akan membentuk kalus. Nah, jadi kalus itu akan menyebar sendiri. Jadi paling tidak kalau bisa dipresentasikan itu 50% dari permukaan medianya itu diisi biji, gitu aja. Kalau untuk di penggunaan Enkas, alat yang kita gunakan ya pastinya ada Enkasnya ya. Enkas, terus selanjutnya ada lampu penyinaran. Itu memang lampunya lampu biasa untuk penyinaran saja. Selanjutnya alatnya ada pinset, spatula, terus cawan petri, porselin, alkohol ada, kaporit ada, pisau scalpel, dan lain-lain. Itu sebenarnya yang penting untuk mulai tahap dari tebar biji sampai transplanting, sampai pengakaran. Jadi dari proses tebar biji tadi biasanya setelah umur 2 bulan. Umur 2 bulan itu mulai muncul namanya protokom. Kalus dulu. Jadi membentuk kalus itu warnanya hijau. Mulai membentuk kalus warnanya hijau. Nanti setelah umur 2,5 bulan atau sampai 3 bulan dia harus pindah media untuk membentuk protokom. Tuh, jadi nanti ada namanya, kalau ini dikhususkan untuk tipe-tipe yang monopodial, contohnya seperti anggrek bulan. Jadi mulai dari proses tebar biji paling tidak umur 2 bulan dia sudah membentuk kalus. Nah, setelah itu dipindahkan untuk membentuk PLB. PLB itu protokom like body. Nah, itu setelah menjadi PLB dia akan setelah umur 3 bulan dia akan membentuk menjadi planlet. Nah, baru itu untuk planlet sudah mulai muncul daun, calon akar, baru nanti dipindahkan ke media selanjutnya. Subkultur pertama itu tadi ya. Jadi setelah melakukan tebar biji itu udah mulai bentuk kalus. Nah, itu pindah, ini biasanya umur 2 bulan. Itu dipindah, nah itu sebutannya subkultur pertama. Jadi setelah umur 2 bulan udah bentuk kalus, harus dipindah ke media baru. Nah, itu subkultur pertama. Baru nanti ada subkultur kedua, subkultur ketiga selanjutnya. Sebenarnya ya pindah planlet ke greenhouse seperti pada umumnya sih. Jadi kita setelah melakukan aklimatisasi, ya harus segera mungkin kita pindahkan ke greenhouse. Jadi greenhouse yang efektif, greenhouse yang ideal untuk bibit anggrek tadi, untuk planlet. Yang pertama itu ada sirkulasi udara, terus pencahayaannya yang cukup. Jadi tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas biasanya planlet itu akan mati. Nah, itu faktor kegagalan yang sebenarnya rentannya itu ya, itu ada aklimatisasi, itu namanya fase kritis. Nah, fase kritis itu biasanya kalau orang-orang nyebut itu selama 1 bulan. Fase kritis setelah aklimatisasi itu banyak yang mati. Banyak mati itu ada beberapa sebab. Yang pertama bisa memang mati kering, itu karena kekurangan air. Itu memang dari akarnya yang menyusut sehingga tidak bisa menyerap nutrisi. Bisa juga mati busuk. Busuk itu bisa disebabkan kebanyakan air. Bisa juga waktu penanaman batangnya itu kena media. Jadi kalau batang kena media, medianya lembab, batangnya akan busuk. Jadi nanti bibitnya akan mati. Untuk produksi bibit anggrek kultur dari biji ya, sebenarnya kalau kita mengikuti jumlah biji itu satu buah anggrek itu isinya bisa ribuan, bisa ribuan biji.
Jadi yang kita produksi itu enggak semuanya kita ambil setengahnya aja. Jadi kurang lebih kita produksi selama 1 bulan itu ada 1.500 botol. Itu botol ya, hitungannya botol. Jadi 1.500 botol. Nah, dalam satu botol itu ada kurang lebih 30 bibit anggrek. Itu dari semua genus yang saya sebutkan tadi itu. Kalau untuk kendala utamanya tetap di kontaminasi. Jadi kalau faktor utama budidaya anggrek secara kultur pasti kontaminasi. Jadi entah itu kontam karena bakteri ataupun dari jamur. Itu faktor terbesar atau penyakitnya di budidaya kultur. Gitu.